Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Jumat. Mudah-mudahan di Jumat hari ini penuh berkah, amin. Pagi hari ini aku ada aktivitas belanja di Mang Sayur, belanjaan stok bahan lauk sayur gitu ya. Seperti biasa, budget anggarannya 50.000 untuk stok makan selama 2 hari. Kemarin tuh Mang Sayur nggak ngider, harusnya kemarin aku belanjanya, jadinya aku tunda sampai hari ini. Dan hari ini yang aku belanjain tuh ada jamur tiram, tahu putih, kol, terong, tempe, cabai rawit, cabai keriting merah, kacang, wortel, bawang merah, dan juga ikan pindang. Kalau di tempat kalian ikan pindang itu namanya apa sih? Gereh pindang gitu ya. Terus ini semangka juga. Tadi tuh pagi-pagi bener aku belanjanya, jadinya tuh semangkanya aku taruh kulkas dulu karena kalau bikin video itu nunggu agak sedikit cerah gitulah ya. Nah, ini belanjaan aku pas banget Rp50.000. Aku hanya beli protein hewaninya tuh ikan pindang karena stokan yang belanjaan 2 hari atau 3 hari yang lalu tuh masih ada ayam, dan ayamnya tuh mau aku olah sekarang. Jadi nanti aku juga mau share resep ya. Mudah-mudahan yang aku share resepnya nanti itu bisa menjadi referensi menu masakan sehari-hari dengan budget minim tapi tetap rasanya enak. Oh ya, sebelumnya di sini aku mau food prep aja dulu, meskipun belanjaan aku itu sedikit, tapi tetap ya harus di food prep biar gampang gitu nanti kalau mau masak tinggal ngambil di wadahnya. Aku lama banget gak beli terong, makanya aku tuh beli terong. Sayurannya tuh yang aku beli cuma terong sama jamur tiram ya, karena di kulkas masih ada bayam sama labu siam. Jadi sedikit aja, berhubung stokannya cuma untuk 2 hari. Lalu untuk budget telur juga belum aku belanjain karena belum sempet, kayaknya nanti siang aja. Budget telurnya itu masih ada sisaan 12.000 atau 14.000 gitu dari sisaan belanja yang 3 hari yang lalu. Oh ya, ini aku salin-salin semuanya. Terus biasanya tuh kalau jamur tiram suami aku suka minta bikin kayak jamur crispy gitu digoreng. Terus kol sama wortel itu multifungsi ya. Biasanya aku kayak buat campuran masakan atau buat bikin bakwan. Kayak 2 item itu tuh banyak fungsinya. Hari ini aku nggak beli bawang putih karena stokan masih ada. Terus daun bawang juga kelupaan. Ini si tahu putihnya mau aku bilas dulu dengan air mengalir, dengan air biasa. Jadi nanti aku juga mau ngolah olahan tahu ya. Teman-teman bisa simak videonya sampai selesai, barangkali nanti bisa jadi ya referensi menu masakan sehari-hari tapi yang enak versi low budget ya. Ini untuk ikan pindangnya, atau sebagian daerah tuh ada yang bilang ikan cuek gitu ya, cuek keranjang. Ikan pindangnya aku buang kepalanya, terus buang isi perutnya, terus aku bilas sama biar nanti kalau mau dimasak atau mau digoreng tuh udah bersih gitu. Terus nggak perlu kayak ngeluarin hal-hal yang kayak kepala, isi perut gitu ya. Jadi tuh udah gampang nanti biar memudahkan pas makan. Untuk si ikan cuek ini tuh aku suka banget, apalagi digoreng terus tumis pakai cabai hijau sama lengkuas gitu ya, sambil lagi sama saus tiram. Pedas manis gurih gitu. Udah selesai. Ini karena proteinnya aku belinya cuma kayak gini aja. Terus untuk telurnya juga belum dibeli, nanti siang aja karena dari kemarin tuh hujan, teman-teman mager mau kemana-mana. Ini udah selesai aku food prep. Oh ya, aku beli kacang tanah ya. Jadi tuh kacang tanah aku beli kayak nanti siapa tahu aku lagi rajin buat bikin peyek kacang, atau kalau nggak bikin peyek kacang ya bikin bumbu pecel gitu. Nah, udah selesai karena aku belanjanya sedikit untuk stokan 2 hari, jadi aku food prepnya pun cepet. Ini hasil belanjaan aku dengan budget 50.000, pas banget. Gimana menurut teman-teman? Apakah sama harganya atau di sini tergantung? Termasuk murah atau ekonomis atau malah mahal. Nah, ini si ayamnya tuh udah aku rebus, terus udah aku suwir-suwir. Jadi nanti tuh rencananya mau bikin kayak tahu isi ayam pedas gitu. Jadi ditambahin sayuran juga biar ada seratnya, ada proteinnya gitu. Nah, ini tuh sambil aku tutup isi food kontainernya, sambil aku juga pilih-pilih bahan yang mau aku masak hari ini. Jadi biar sekalian kerja gitu, sekali jalan 2 kerjaan terlampaui. Aku sambil tutup-tutup, terus sambil juga kayak
ambil bahan yang dibutuhkan, cabai, bawang gitu biar sekalian lah ya. Biasanya kalau teman-teman sendiri masih rajin food prep nggak sih? Apa sekarang udah yang belanjaannya random aja sebutuhnya gitu, atau masih konsisten food prep belanja mingguan? Kadang ada yang belanjanya seminggu sekali ya, atau 2 minggu sekali gitu biar lebih menghemat waktu. Jadi sekalian capek tapi seminggu stokannya seminggu ke depan itu udah aman. Tapi kalau untuk aku sendiri sekarang lebih nyaman kayak per 2 hari sekali, karena biar ini loh semangat masaknya tuh terus tumbuh gitu nggak mager. Jadi kayak lihat menu apa pengen coba gitu ya, disesuaikan juga dengan budget yang aku punya. Budget belanjanya itu budget minim. Nah ini dia resepnya. Sebenarnya tuh ini kayak banyak yang bikin juga, tapi aku kali ini mau share aja. Jadi aku kan punya stokan ayam ya, dada ayam 1/4 kalau nggak salah, 1/4 kilo. Aku rebus, aku suwir-suwir. Terus mau aku masak. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, sama cabai. Jadi aku mau ngegiling bumbunya sekalian mau untuk 2 masakan gitu. Karena hari ini tuh untuk sarapan aku pengen bikin tahu ayam sayur sama mie goreng gitu, bakmi goreng. Dari yang mie pipih gitu loh yang kemarin aku belanja. Nah ini tuh komposisi bawang putihnya lebih banyak ya, karena biar lebih sedap. Terus si tahu putihnya itu aku iris tipis-tipis kayak gini teman-teman. Jadi ada yang dibagi 1 tahu bagi 4, ada yang 1 tahu bagi 3 gitu. Karena si tahunya itu untuk kayak sandwichnya aja gitu, sandwichnya. Nah ini juga bumbunya udah pada aku kupas ya. Terus ada wortel juga untuk campurannya. Terus nanti sama kol juga. Nah si kolnya itu nanti diiris tipis-tipis. Maaf ya kalau mungkin video food prep kali ini tuh agak panjang, karena aku share juga video masak sarapan pagi yang praktis, murah tapi juga enak, dijamin enak. Nah ini udah aku cuci semuanya bahan-bahannya. Si wortelnya aku parut aja biar potongannya tuh kecil-kecil, tipis, terus enak. Jadi itu kayak aku aslinya tuh nggak terlalu suka wortel ya teman-teman, tapi kalau diparut kayak gini tuh jadinya enak gitu, manis, nggak langu. Nah ini aku pakai 1 biji aja, 1 biji, 1 apa sih kalau sayur mah. Nah udah selesai. Terus lanjut nanti itu si kolnya diiris tipis-tipis. Sebenarnya teman-teman bisa pakai labu ya, labu siam itu juga bisa diparut kayak wortel, itu hasilnya nanti juga enak, manis. Aku juga ada sih labu tapi males marut lagi. Kayaknya tuh ini udah banyak campurannya, jadi kayak gini aja. Kolnya itu diiris tipis-tipis seperti ini, kayak bikin bakwan gitu ya, kayak bikin tahu isi. Oh ya, sembari aku ini share video masak, kemarin tuh banyak banget yang respon ya, terutama video budgeting aku. Katanya banyak banget yang over budget. Bulan Mei Juni ini memang keramat banget ya, krusial. Aku juga mengalami banyak pengeluaran. Oh ya, ini kalau satu lagi kolnya tuh untuk campuran bakmi ya. Sepertinya bulan Mei Juni ini memang kayak nggak sengaja juga kan, abis bulan haji, lebaran haji, terus anak-anak pendaftaran sekolah juga kan, makanya tuh kayak biayanya pada over budget, rata-rata aku pun begitu. Nggak over budget banget sih, nggak minus, tapi memang pengeluarannya tuh kayak banyak banget. Oke, ini bumbunya tuh aku giling aja pakai chopper, terus pakai minyak biar nanti pas numis nggak usah dipakein minyak lagi. Pas video budgeting bulanan aku juga banyak banget yang komen kalau sekarang kayaknya tuh berasa sempit gitu budget yang dimiliki, karena ya kebutuhan semakin banyak, harga-harga pada naik, pada ganti harga gitu ya. Bahkan tuh antara pengeluaran dan pemasukan itu bisa dibilang minus. Ya mau nggak mau ya, karena memang aku juga pernah ngalamin seperti itu teman-teman. Apalagi di sini penghasilanku kecil. Terus yang antisipasi dari aku ya paling itu ya, kayak meminimalisir belanja impulsif, terus sedikit-sedikit melunasi hutang yang ada biar pemasukan yang dimiliki itu bisa untuk mencukupi kebutuhan. Biasanya tuh kita dikasih rezeki sama Allah memang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan saja. Kalau keinginan itu ya kita harus bekerja lebih keras lagi ya, tapi untuk kebutuhan pasti dicukupi, tapi kalau untuk gaya hidup mah menyesuaikan gitu. Nah ini udah selesai giling bumbunya, terus aku mau giling ayamnya juga ya, karena menurut aku tuh suwiran pakai tangan ini tuh terlalu besar, jadi aku pengen ayamnya tuh lebih lembut lagi, jadi aku mau ngegiling aja di choppernya. Oh ya, untuk teman-teman yang budgeting atau kegiatan budgetingnya mulai kendor atau mulai males karena merasa
kayaknya tuh over budget, kayaknya tuh nggak bisa nyisihin tabungan gitu ya. Jadi tuh jangan langsung kayak punya pemikiran aku posisinya sekarang pengen seperti itu harus instan, itu enggak ya. Budgeting itu perlahan-lahan teman-teman, jadi tuh hasilnya juga step by step. Kayak misalnya nih yang tadinya kita minus over budget, kita belajar untuk supaya budget 1 bulan itu bisa cukup meskipun kita tidak ada sisa atau tidak ada lebihan untuk tabungan. Jadi kalau misalnya nih minus kita besar ya, kita usahain mungkin bulan depannya masih minus tapi usahain minusnya kecil gitu ya, atau paling enggak cukup atau pas-pasan. Nah dari situ kita juga belajar minimal lebih berhemat, lebih kayak men-skip kegiatan-kegiatan belanja impulsif, belanja online yang sekiranya tidak dibutuhkan atau sifatnya itu tidak pokok. Lalu juga sedikit-sedikit punya target untuk melunasi cicilan hutang yang ada kalau memang punya cicilan hutang. Melunasinya pun perlahan-lahan aja biar kita tidak terbebani, dimulai dari yang nominalnya sisaan hutangnya paling kecil. Terus kalau misalnya ada beberapa sisa hutang yang misalnya di kredit atau cicilan itu ya usahakan untuk membayarnya di awal ya, tepat waktu. Jadi sisa uangnya itu adalah sisa yang bisa kita kelola untuk kebutuhan. Lama-kelamaan setelah hutangnya lunas nanti akan stabil kembali kok, insya Allah keuangannya. Oke lanjut, ini bumbu giling tadi cabai, bawang, bawang merah, bawang putih aku tumis separuh ya, karena yang separuhnya mau buat bumbu mie gitu, mie goreng. Jadi ini tuh ditumisnya nggak usah pakai minyak lagi karena aku ngeblendernya pakai minyak. Dan kalau ngeblender atau ngechoppernya pakai minyak itu biasanya bumbunya harum, nggak langu, jadinya praktis. Kalau teman-teman ngeblendernya pakai air, itu usahain tumisnya jangan pakai minyak dulu, pokoknya ditumis sampai asat baru tambahin minyak. Terus ini setelah bumbunya mateng gitu, tanak, aku masukin wortel, kol, dan juga ayamnya. Ayam yang udah digiling juga, jadinya kecil-kecil gitu. Menurut aku kalau ayam digiling kayak gini tuh hasilnya rasanya tuh jauh lebih manis gitu, manis, gurih, enak daripada yang suirannya gede-gede. Terus ini ditumis-tumis sampai ya tanak gitu ya, antara sayur, ayamnya juga. Jangan lupa juga dikasih perasa atau seasoning. Di sini aku pakai saus tiram, lada bubuk, garam, kaldu jamur, gula pasir gitu. Terus aku tadi tambahin kecap asin. Kalau nggak ada kecap asin mah nggak apa-apa, pakai garam aja. Pakai micin kalau suka gitu. Nah di sini tuh untuk gulanya aku agak banyak karena biasanya kalau untuk tahu ayam aku lebih suka rasanya tuh isiannya yang pedas, manis, gurih. Pokoknya manisnya harus terasa juga. Aku tambahin sedikit air biar bumbunya tuh tercampur rata. Terus harus dimasak sampai asat ya, harus bener-bener asat, tanak, jangan berair gitu. Nah biasanya tuh kalau teman-teman pengen ngisi ini juga dengan sayuran yang lainnya bisa aja, kayak mau pengen diisi dengan labu siam parut, bengkuang, campur ayam ya pastinya. Terus juga kayak apalagi kayak daun bawang boleh banget, atau kucai, itu bakalan jadi harum banget. Ini udah matang, jadi mau aku salin ke wadah seperti ini karena supaya misal pun ini isiannya nggak habis bisa aku simpan kulkas terus nanti bikin lagi. Oke, ini sampai bersih, jangan sampai sisa ya sayang. Seperti ini pun udah enak ya, jangan lupa dikoreksi rasa, dicicipin. Nah di sini ya teman-teman prosesnya. Jadi ini kolnya aku singkirin dulu. Jadi tuh tahunya kayak dibikin sandwich gitu, makanya tadi aku iris tipis terus dialasi pakai kulit lumpia. Sebenarnya kalau nggak pakai kulit lumpia pun nggak apa-apa sih, kayak gini sama ya, tahu, terus isian ayamnya, terus tahu lagi, kulit lumpianya dilipat seperti ini, dilem pakai adonan tepung yang basah. Ini aku pakai tangan ya teman-teman, mohon maaf buat konsumsi sendiri soalnya. Tapi kalau teman-teman pengen ngejualin cemilan ini bisa dilemnya tuh pakai kayak kuas. Jadi kalau misalnya nggak ada kulit lumpia itu bisa aja kayak dibikin tahu, isian ayam, tahu lagi, terus dicelupin ke adonan tepung basah kayak adonan tepung mendoan gitu atau adonan gorengan. Itu pun enak kok sama. Tapi berhubung di sini aku punya kulit lumpia, sisaan dari belanjaan kemarin tinggal 7 lembar, makanya aku pakai kulit lumpia biar crispy aja. Pakai tepung pun bisa tetap crispy ya, kayak tahu isi loh gitu.
Jadi menurut aku meskipun budget belanjaan minim yang kita punya itu tetap bisa kok bikin makanan-makanan enak. Mungkin kadang-kadang tuh ada sebagian dari bunda-bunda atau temen-temen yang nanya, wah budget belanjanya segitu, nanti makannya tuh kayak gimana gitu ya. Bisa aja kalau kita mau kreatif, mau cari-cari referensi menu yang enak kayak gini. Misal ayam gitu ya, kalau dibikin ayam goreng atau ayam Kentucky aja bosen, bisa dibikin seperti ini. Nah setelah itu aku goreng ya teman-teman pakai api kecil sampai benar-benar kecoklatan, golden brown, matang sempurna. Terus tadi tuh masih ada sisaan isiannya, isian ayam. Aku juga masih punya tahu putihnya di kulkas, jadi nanti kalau pengen lagi tinggal goreng ya. Kalau nggak ada kulit lumpia ya aku pakein celupan tepung basah. Jadi tuh ini bisa untuk stokan lauk, juga bisa untuk temen ngeteh atau ngopi, ngemil, enak, dijamin deh. Kalau untuk teman-teman yang punya anak kecil bisa tuh bumbunya, cabenya di skip ya. Jadi cuma bawang merah, bawang putih. Kalau pengen lebih gurih lagi tambahin kemiri. Oke, ini udah mateng, gak sabar pengen nyicip, tapi aku mau masak mie gorengnya dulu atau bakmi goreng. Bumbunya sama yang tadi, bumbu giling. Nah, kalau teman-teman ada anak kecil, anggota keluarga di rumah, cabenya di skip aja ya. Cukup bawang merah, bawang putih, banyakin bawang putihnya. Boleh tambahin kemiri tapi sedikit aja. Ini ditumis sampai bumbunya bener-bener tanak, berubah warna, tambahin kol. Untuk sayurannya fleksibel aja, bisa dipakein cesim atau pokcoy juga. Aku tambahin sosis ya. Ini sosis yang kemarin aku beli, aku iris tipis-tipis. Lalu aku masukin mie pipihnya, tambahin sedikit air untuk melarutkan seasoningnya nanti. Nah seperti ini, airnya itu sisa-sisa kocakan dari bumbunya di chopper. Untuk bumbunya aku pakai garam, kecap ikan, kecap asin. Kalau nggak ada kecap itu nggak usah dipakai, nggak apa-apa, skip aja. Cukup garam, kaldu bubuk, terus saus tiram, sedikit micin, sedikit gula pasir, kecap manis, sama saus sambal. Kalau teman-teman ada anak kecil bisa dikasih atau diganti saus tomat biar warnanya itu menarik gitu. Ini dimasak, diaduk-aduk sampai airnya asap dan sampai berasap gitu ya. Mie-nya tuh menandakan tanak itu kalau berasap gitu. Jadi ada aroma smoky-nya enak gitu. Nah, jangan lupa diicipi rasa. Oke, selesai. Ini menu masakan pagi hari atau menu sarapan aku, teman-teman. Simple, murah, tapi dijamin enak ya. Anak-anak juga pasti suka. Dan di sini aku mau nyicip tahu ayamnya dan pasti ini enak banget. Teman-teman sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.